Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Ketua yang saya hormati, ibu-ibu jamaah Masjid Silaturahim yang hadir pada sore ini, syukur alhamdulillah Allah berikan nikmat kepada kita, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa hadir dalam pengajian ini. Setelah sekian lama kita tidak bersua sejak libur bulan suci Ramadan, kemudian ada pergeseran jadwal sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, bahwa seharusnya jadwal saya setiap Kamis pertama. Namun Kamis pertama itu di masjid dekat rumah minta Kamis pertama juga. Nah, ya mau tidak mau kita berbagi, Bu ya. Nah, akhirnya kita sepakat bahwa saya pindah ke Kamis kedua setiap bulan. Baik Ibu sekalian, kita masih dalam bulan Zulhijjah, sudah merayakan hari raya Idul Adha. Kita berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Artinya semoga Allah menerima amal kita dan amal kamu. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Baik Ibu sekalian, kembali kita kepada materi kita tentang fikih ibadah kita. Kembali kita mengulang di dalam kitab Fathul Mu'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi sholatin nafli, pasal tentang sholat sunnah. Faslun fi sholatin nafli wa huwa lughatan az-ziyadatu. Pasal di dalam sholat sunat ini ya, yang namanya an-naflu, nafilah, wahwa lughatan, menurut bahasa az-ziyadah, tambahan. Nah, jadi sholat sunat
Misalnya qobliyah, ba'diyah, itu namanya sholat tambahan. Nah, yang namanya tambahan itu boleh nambah, boleh tidak, namun tambahan. Kalau kita makan, boleh 1 piring, boleh 2 piring. Kalau perutnya agak besar, boleh 3 piring. Namanya tambahan, ya. Tambuh dah cik, nambuh kan. Nah, sholat juga nambuh. Sudah sholat zuhur, nambuh lagi sholat. Nah, nambuh sholat itu namanya an-naflu, ya, an-nafil, tambahan. Ya. Wa syar'an, sementara menurut syarak, kalau tadi menurut bahasa, bahwa sholat sunat itu namanya sholat tambahan. Nah, kalau menurut syariat, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Ya. Wa yu'abbaru anhu bitawattu'i. Gitu. Bahwa yang namanya an-nafilah menurut syarak, perkara-perkara yang mendapatkan pahala. Perkaranya itu adalah sholat. Ketika dikerjakan, mendapat pahala, dan ketika tidak dikerjakan atau ditinggalkan, ya tidak mengapa. Itu an-naflu, an-nafilah. Ya. Juga disebutkan an-nafilah itu disebutkan dengan bit-tatawwu'in. Bit-tatawwu'. Disebut sholat sunat itu dengan tatawwu' atau wasunnati. Disebut juga sholat-sholat sunat itu dengan as-sunnah. Wal mustahabbi, juga disebut dengan mustahab. Jadi banyak namanya tuh. Wal mandubi, juga disebut mandub. Wasawabul fardhi yabdulu bisab'ina darajatan. Nah, di mana ya tadi namanya tatawwu, sunnah, mustahab, mandub. Tuh. Itu yang namanya an-nafilah, sholat tambahan. Nah, pahalanya ya mengungguli pahala sunnah dengan selisih 70 derajat, seperti keterangan di dalam hadis, ya, 70 derajat yang disahihkan oleh Huzaimah. Nah, di sini disebutkan wa syuri'a liyukmila naqsal faraidi bal waliyaquma fil akhirati la fid dunya. Jadi dia bilang sholat sunat dianjurkan sebagai penyempurna kekurangan-kekurangan sholat fardu, bahkan menempati ya di akhirat, bukan di dunia. Nah, berarti sholat sunnah atau sholat nafilah ini
menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat wajib. Ya, contoh Bu begini, ibu punya kain atau bapak punya kain, tapi kainnya berlobang-lobang. Nah, mungkin kena api rokok, bapak-bapak yang merokok ya. Nah, kemudian ditampal dengan penampal. Mungkin penampalnya itu dari kain dijahit lagi kan. Nah, begitulah fungsi sholat nafilah, sholat sunat tuh. Jadi sholat wajib kita mungkin ada yang bolong-bolong, karena sholat wajib kita ada yang tidak sempurna, karena tidak khusyuk lah, ya kan? Karena diganggu anak-anak lah, atau di luar waktunya tinggal sedikit lagi, terlambat. Kadang-kadang semayang asar udah jam 5:30. Nah, kan? Maka kekurangan-kekurangan ini ditambal, ya kan, dengan sholat sunnah. Itulah fungsi sholat sunnat menurut yang ada di dalam kitab ini. Ya. Nah, di sini disebutkan, ya, wassalatu afdalu ibadatil badani ba'da syahadatain. Nah, wassalatu afdalu ibadatil badani, artinya sholat itu lebih afdol ibadah badan ba'da syahadataini, setelah syahadat. Artinya apa? Bahwa sholat ini adalah merupakan ibadah badan. Badan kita ini itu harus diibadahi, ruku, sujud, ada duduk antara dua sujud. Jadi sholat ini ibadah badan. Kalau kurban kemarin ibadah harto. Nah, gitu. Jadi kurban jasmani, yang sholat itu jasmani namanya. Ya. Kalau kurban kemarin tuh ibadah harta, karena kita beli sapi, beli kambing pakai duit. Nah, gitu. Tidak ada pakai daun dah, ya? Pakai duit, ya, belinya. Kemarin berapa kurban kita di sini? Berapa sapi? Satu sapi. Wah, satu sapi, 7 kambing. Alhamdulillah, yang penting ada kurban, ya. Setiap masjid ada kurban, ya. Yang namanya kurban itu, ya kan, bisa jadi fardu ain, bisa jadi fardu kifayah. Ya Bu ya. Fardu kifayah itu satu rumah itu satu kambing, udah cukup. Enggak? Kan rumah kita adik-beradik 6 orang, 7 orang. Mak ayahnya berdua. Sikok kambing cukup lah. Enggak? Cukup sikok kambing. Nabi juga berkorban sikok kambing untuk semua umatnya yang belum berkurban, masuk namanya. Gitu. Ya. Jadi secara pahala, ya.
Jadi berkorban dengan sikok kambing itu sudah mendatangkan pahala bagi yang lainnya. Tapi secara fisik daging kambing ya kurang lah. Apalagi masyarakat kita nih, RT ini mungkin satu masjid kita nih ada 400-500 orang kan. Nah itu paling tidak ya 5 sapinya kan. Jadi bisa sekilo seorang dagingnya. Dan setiap sapi itu ada yang 100 kilo dah. Nah, ada tuh tidak sampai. Ada aku tengok ibu-ibu bawa sapinya besar sedikit lah dari kambingnya lah. Nah, 7 orang. Ada. Jadi sapinya kecil. Ya sapi kecil harganya murah juga kan. Nah yang bagus itu seperti sapi presiden itu ya. Sapi Prabowo. Kemarin di kota ini dapat di Jambi Timur yang dapat. Nah itulah pada simpang gulai ya. Iya karena terlalu banyak simpang jadi nyimpang akhirnya.